wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Brangea, yang saya hormati Bapak. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas nikmat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, dan mudah-mudahan kita menyampaikan banyak terima kasih untuk kegiatan ini, karena terus terang ya tidak mudah kita untuk menjadi ya calon guru penggerak. Sekolah penggerak pun saya juga sudah ikut ya, sudah masuk dalam calon guru penggerak. Kemudian dalam kesempatan ini pula saya juga kepingin ya bukan rutin saja ya, bukan rutin saja yang walaupun kegiatan-kegiatan seperti Bapak Ibu sudah tahu ya, itulah ya proses yang akan kita lakukan khusus kepada calon guru penggerak. Mudah-mudahan satu Brangea ini bisa maju dengan satu ya, dan sekarang itu sudah diterapkan kayaknya semua sekolah itu diwajibkan, sebenarnya diwajibkan ada guru penggerak, lebih-lebih kepada kepala sekolah. Tapi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemas ya. Sekali lagi yang semangat Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Nah, untuk sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Brangea, terima kasih Bapak sudah menyempatkan diri hadir untuk kegiatan diskusi saya yang kedua. Dan yang saya hormati Bapak Wakasek, Pak Humaydi, tidak bosan-bosannya Bapak yang membantu saya dan mendampingi saya dalam kegiatan CGP saya ini. Dan yang saya banggakan dan ucapan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru ya, sebagai peserta tidak bosan-bosannya untuk ikut hadir ya, untuk membantu saya dalam melakukan kegiatan ini. Tadinya sebenarnya saya hanya mengundang beberapa ya, hanya wali kelas saja dan beberapa guru, tetapi hari ini saya sangat terharu sekali, ternyata lebih dari itu, lebih dari yang saya sebarkan undangan yang hadir. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Nah, di kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa pemahaman atau pengetahuan saya ya di sini. Judulnya di sini saya mohon izin berdiri Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Diseminasi ini adalah penyampaian informasi Bapak Ibu ya, penyampaian informasi atau pengetahuan apa yang saya dapatkan ya dalam kegiatan budaya positif di modul 1.4 yang saya pelajari dalam program pendidikan guru penggerak ya. Nah, kali ini saya perkenalkan diri, bersama saya Fitriani, calon guru penggerak angkatan 9 SMA 1 Negeri 1 Brangea ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kita kompas semangatnya dulu nih supaya jangan tegang. Seperti biasa Bapak Ibu, saya akan menyapa Bapak Ibu dengan sapaan khas Barma. Halo warga Barma, semangat pagi. Pagi luar biasa. Bapak juga bisa ikut Bapak ya. Oke. Saya percaya kita yang ini bahwa kita adalah Bapak guru hebat ya. Oke. Ulang ya, kalau saya bilang halo warga Barma, semangat pagi. Kalau saya bilang semangat 1 Barma memesona. Halo warga Barma, semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat 1 Barma memesona. Oke, sebelumnya di sini kita akan membahas sedikit mengenai diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Di mana kira-kira ada yang tahu nggak kira-kira budaya positif yang sering kita lakukan di sekolah? Ada yang tahu kira-kira Bapak Ibu?
yang sering kita lakukan di sekolah? Tahu Bu. Ayo Bapak Kepala Sekolah ya. Senyum sapa sapa. Betul Bapak, luar biasa. Ada lagi? Senyum sapa sapa. Senyum, salam, sapa. Oke, itu luar biasa ya. Itu merupakan budaya-budaya positif yang kecil tapi nanti hasilnya akan luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi pentingkah budaya positif ini kita lakukan di sekolah Bapak Ibu? Penting ya. Penting untuk apa? Untuk memunculkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri, baik itu bagi peserta didik maupun kita guru ya Bapak Ibu ya. Nah jadi penerapan budaya positif di sekolah ini kita wajib bukan hanya saja kita memahami, tapi kita wajib untuk menyebarluaskan ya kepada peserta didik kita ya, untuk menjadi peserta didik yang bertanggung jawab, berbudi luhur, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia sesuai dengan visi sekolah kita. Kemarin kita sudah mendiskusikan visi sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat kemarin hasil dari diskusi visi sekolah kita? Ada ya. Apa kira-kira Bapak Ibu? Iya Bapak Ibu? Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, kompetitif, ya, lumayan banyak, ya, menguasai tek dan berwawasan lingkungan. Itu adalah tujuan. Jadi bagaimana sangat banyak sekali yang ingin akan kita capai. Kalau kita tidak berkolaborasi, maka kita akan tidak bisa untuk mencapai tujuan tersebut ya Bapak Ibu ya. Oke, masih semangat Bapak Ibu ya. Oke, karena di sini konsep inti yang akan saya sampaikan dari budaya positif itu ada 8 item Bapak Ibu. Perubahan paradigma belajar, ya, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi dan perilaku manusia, posisi kontrol guru. Nah ini yang nanti akan asik ya. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu perubahan paradigma Bapak Ibu ya. Nah perubahan paradigma ini teori kontrol sebenarnya, di mana posisi kontrol seorang guru untuk bisa mengontrol seorang peserta didiknya. Nah di sini akan kita lakukan kegiatan Bapak Ibu. Bapak Ibu cari pasangannya masing-masing. Tapi karena ini melibatkan fisik, jadi pasangannya ibu sama ibu, bapak sama bapak. Mari Bapak Ibu kita lakukan kegiatan ini. Cari pasangan sesuatu yang sangat berharga Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu pertahankan. Nah teman yang sebelahnya akan melakukan membujuk, ayo membujuk supaya temannya bisa membuka tangan. Tapi yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harus pertahankan. Dari situ Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan tersebut. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Di situ di dalam kegiatan yang tadi yang kita rasakan itu bahwa ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, tetapi apa yang kita ingin sampaikan itu kita berusaha untuk pertahankan, tetapi teman kita membujuk kita bagaimana supaya apa yang kita pertahankan itu bisa kita lepaskan. Contoh tadi senyuman, rayuan, atau digelitik-gelitik tangannya kayak tadi saya gelitik-gelitik tangannya Bulis. Nah itulah yang terjadi. Jadi makna filosofi dari kegiatan yang tadi itu kita sebagian yang belum tidak bisa membuka tangan, dan ada sebagian yang membuka tangannya dengan membujuk, merayu, mengancam, ataupun juga menyuap Bapak Ibu ya.
Oke, bisa dikonsultasi. Jadi di sini apa yang kita dapatkan di sini? Ya. Nah, pertanyaannya di situ, apakah Anda atau B membuka tangan? Ya, Anda mengapa di situ ya? Terus apakah Anda tetap menutup tangan Anda? Mengapa di situ? Terus sesungguhnya siapa yang menjadi kontrol, ya, memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan kepala tangan kita? Kira-kira siapa? Sudah bisa menjawab ya. Jadi yang memegang kontrol untuk membuka ataupun menutup tangan itu adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu ya. Kalau memang itu adalah suatu yang sangat berharga, suatu yang kita miliki satu-satunya yang dapat kita pertahankan, maka kita tidak akan membuka tangan kita, ya. Karena kita yang mengontrol diri kita, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita punya kontrol. Jadi kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain sebenarnya. Karena kita punya kontrol diri sendiri, ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada 4 perubahan teori kontrol dari ilusi guru mengontrol murid, ya. Nah, ilusi guru mengontrol murid pada dasarnya guru itu, ya, guru kita sebagai guru itu menginginnya selalu bisa mengontrol murid. Tapi kenyataannya sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid. Kita tidak bisa mengontrol peserta didiknya. Nah, apabila contoh nih Bapak Ibu, masukkan baju, anak itu menurut, ya, masukkan baju. Di situ bukan kita bisa mengontrol, tapi peserta didik tersebut sedang ingin, ya, dirinya untuk dikontrol oleh guru tersebut. Pada saat kita sudah menghilang, dia akan mengeluarkan bajunya lagi. Ya, itu hanya sebuah ilusi ternyata, karena yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Ya, saya juga jujur Bapak Ibu, kita sering juga melakukan marah kepada siswa atau membuat siswa tersebut menjadi merasa bersalah. Ya, jadi ini untuk membuat orang merasa bersalah, ini membuat identitas peserta didik itu menjadi gagal sebenarnya. Jadi ada di hati mereka, oh ternyata saya salah membuat Bapak Ibu ini marah atau yang lainnya. Jadi identitas peserta didik itu merasa gagal, ya. Biasanya kalian ini sudah capek Ibu ngomong, ya, tapi tetap saja melakukan hal seperti itu. Nah, jadi itu membuat orang merasa bersalah. Nah, itu sementara hanya bisa mengeluarkan sementara karakter siswa, ya. Kayak kita sering masukin baju, tapi itu hanya sementara. Pada saat kita sudah tidak ada, maka mereka melakukan hal tersebut lagi. Yang berikutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, nah, kayak seperti bujukan, rayuan, atau hal-hal yang kita sampaikan kepada siswa itu merupakan bagian-bagian dari kontrol guru kepada peserta didik. Tapi itu hanya sifatnya sementara, tidak jangka waktu yang panjang. Ya. Yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Oke Bapak Ibu, kita coba semangatnya lagi Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat satu bermak mengajar. Terima kasih Bapak Ibu. Kita kembali lagi ya dalam perubahan paradigma stimulus respon teori ke teori pilihan Bapak Ibu ya. Nah tadi sudah kita membahas mengenai ilusi teori kontrol.
ya. Nah, di sini ada dua menurut stimulus respon, ya. Kita mencoba mengubah agar orang ya berpandangan sama dengan kita. Ya, pada dasarnya kita mendapat mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi sebenarnya itu kita tidak bisa, ya, karena orang dengan orang yang satunya berbeda dalam menyimpulkan sesuatu, dalam melihat sesuatu dari sudut pandang masing-masing pasti akan berbeda, ya Bapak Ibu ya. Nah, di teori kontrol itu kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain, ya. Jadi kita hanya bisa memahami ya pandangan orang lain tentang kita, pandangan orang lain tentang dunia, ya. Nah, yang kedua, di dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Pasti itu ya Bapak Ibu, kita lihat perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Kalau peserta didik memperlihatkan perilaku yang tidak baik, kita anggap dia sudah salah, ya. Tapi di dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku yang muncul pasti ada penyebabnya, pasti ada tujuan yang ingin dilakukan, ya. Walaupun itu perilaku buruk juga, ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon, tapi hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, ya. Tidak ada yang bisa mengontrol kita, ya. Di depan tadi kita sudah praktikkan ya bagaimana mengontrol diri. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi di situ di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Nah, kita sebagai guru biasanya sering melakukan kayak seperti bujukan, rayuan kepada siswa kita, ya, untuk mau melakukan apa yang kita inginkan, ya Bapak Ibu ya. Tapi di situ pada saat kadangkala dia pasti akan menolak. Nah, disitulah timbul pemaksaan yang kita lakukan. Harus masukkan baju, harus. Kalau tidak, hukum. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang ke teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini kolaborasi yang dibutuhkan atau dengan kesepakatan ya menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi tidak memaksa. Ya, kira-kira seperti apa yang akan kamu lakukan sehingga kamu bisa untuk melakukan hal tersebut. Jadi menyuruh mereka untuk memilih pilihan-pilihan yang baru, ya Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya ada stimulus respon, model berpikir menang kalah di dalam stimulus respon yang kita biasa pakai. Ya, guru itu selalu menang dan siswa itu kalah. Ya, guru itu kalau sudah melihat siswa, berarti siswa itu kalah. Kita yang menang. Tapi di dalam teori kontrol, dia bermain model berpikirnya menang-menang. Ya, di mana guru menang, siswa juga menang. Dalam hal kalau dia memperlihatkan sesuatu yang buruk, tetapi kita tahu dengan mendiskusikan, ya. Kita mendiskusikan dan mendampingi siswa dari perilakunya yang buruk tersebut, ya. Kita dampingi untuk mencari solusi sehingga dia menang, ya. Walaupun dia melakukan perilaku buruk, tapi dia memperbaiki perilakunya, itu merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi model berpikir kita rubah Bapak Ibu ya. Mindset kita rubah jadi menang-menang, guru menang, siswa pun menang, ya Bapak Ibu ya. Berikutnya disiplin positif. Nah, disiplin positif ini yang sering kita lakukan ya sebenarnya ya setiap hari kita lakukan di sekolah kita, tapi perlu adanya penajaman atau peningkatan karena kita lihat sendiri kita semakin bertambah usia ataupun semakin kesini semakin kita
ada tantangan-tantangan untuk melakukan disiplin positif itu secara berkelanjutan ya Bapak Ibu ya. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasar nilai-nilai yang kita yakini. Ya, jadi itu adalah tanggung jawab dari apa nilai-nilai yang kita yakini. Misalkan nilai kita yakini datang sekolah tepat waktu atau masuk kelas tepat waktu. Itu nilai-nilai yang kita yakini Bapak Ibu. Nah, disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward atau ancaman. Tapi pada dasarnya kita lakukan mendisiplinkan murid itu dengan biasanya ada ancaman atau hukuman atau yang lainnya. Jadi ini tidak ada hal seperti itu. Jadi yang di sini adalah motivasi intrinsik yang kita akan keluarkan dari dalam diri peserta didik ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini adalah target kita Bapak Ibu. Target kita untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak capek-capek Bapak Ibu masukkan baju dan yang lain-lain ya. Jadi anak itu benar-benar secara alamiah dari dalam dirinya sendiri. Karena sebagian besar kita lihat anak-anak disiplin, anak-anak penurut itu karena takut dimarah, takut dihukum, takut ditegur dan yang lain sebagainya. Jadi itu akan berulang-ulang terus. Kalau kita tidak awasi, maka mereka akan melakukan hal tersebut. Itu yang belum muncul di dalam sebagian besar peserta didik atau sebagian besar kita sebagai guru. Ya Bapak Ibu ya, biasanya misalkan kalau kita nih sebagai guru, mulai sekarang bagaimana caranya kita memunculkan motivasi intrinsik kita sebagai guru dan peserta didik ya Bapak Ibu ya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu yang kita sepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, jadi contoh nilai kebajikan universal ini yaitu sesuai dengan profil belajar Pancasila berbudaya merdeka, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini nilai-nilai yang kita yakini dalam bentuk profil belajar Pancasila. Nah, di sini ada menurut Ibu Primary Years program itu, di sini nilai yang kita yakini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan bersama, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ya, nah yang berikutnya ada keterampilan hidup. Nah, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, yang menghargai, menghormati orang lain, itu yang akan kita yakini nanti bersama-sama dengan peserta didik. Nah, nanti dengan nilai-nilai kebajikan universal ini, kita bisa membuat nanti keyakinan kelas masing-masing Bapak Ibu, wali kelas di kelasnya untuk bisa didiskusikan bersama peserta didik. Ya, dengan nilai-nilai apa yang diyakini dan itu akan dijalankan terus-menerus sehingga nilai-nilai tersebut akan memunculkan motivasi intrinsik kepada peserta didik. Selanjutnya yang pembelajaran 2T2, Bapak Ibu. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ya, nah ini cukup menarik Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia. Ada beberapa hal yang membuat motivasi perilaku manusia itu berubah. Ya, pertama, ya
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini adalah teori motivasi yang paling rendah, Bapak Ibu. Kebanyakan kita melakukan sesuatu atau termotivasi supaya menghindari kenyamanan atau hukuman. Nah, pertanyaan yang muncul dari motivasi yang paling rendah ini adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, nah, di sini kalau siswa kalau tidak masukin baju nanti akan dihukum push up, keliling lapangan atau yang lainnya. Ya, kalau saya tidak datang, kalau saya sedang datang telat, berarti apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Ya, nah itu motivasi eksternal. Berarti dipicu oleh eksternal, adanya hukuman atau ketidaknyamanan. Ya, yang kedua motivasi yang sering kita lakukan juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, Bapak Ibu. Nah, di sini pertanyaannya muncul, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, jadi ini motivasi. Kalau saya melakukan sesuatu, ya misalkan saya ingin mendapatkan uang, atau saya ingin mendapatkan pujian, ya, atau saya ingin mendapatkan yang lain. Ini motivasi tingkatannya yang kedua, ya, yang sering kita lakukan. Kita datang terlambat untuk supaya nanti pujian, wah ini guru teladan, nah, seperti itu. Itu masih motivasi eksternal, ya Bapak Ibu ya. Ternyata, tapi yang paling banyak dilakukan itu adalah ketidaknyamanan, ya, motivasi karena hukuman, karena takut, karena teguran, dan yang lain-lain. Jadi belum muncul motivasi intrinsiknya. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini motivasi yang tingkatnya lebih tinggi. Nah, ini akan menjadi target kita, Bapak Ibu, untuk menghargai diri sendiri. Akan muncul pertanyaan di sini. Saya akan menjadi orang yang seperti apa, ya, bila saya melakukan hal tersebut. Jadi di sini kita menghargai diri kita sendiri. Jadi timbul motivasi intrinsik tanpa takut oleh siapapun, tanpa harus dipuji dulu, tanpa harus ditegur dulu. Jadi benar-benar alamiah dari dalam diri kita sendiri motivasi. Karena kita meyakini, ya Bapak Ibu ya, meyakini. Jadi ini motivasi internal yang menjadi target kita untuk peserta didik maupun diri kita sendiri. Yang berikutnya tentang hukuman dan penghargaan, ya. Nah, ada beberapa hukuman dan penghargaan, ya. Ternyata di dalam sebelumnya, sebelum saya mengikuti CGP, penghargaan itu saya kira itu sebagai motivasi untuk melakukan sesuatu, ya. Ternyata penghargaan juga bisa dia sebagai hukuman, Bapak Ibu. Bisa penghargaan tersebut bisa merusak hubungan dengan orang lain. Penghargaan tersebut bisa menurunkan kualitas. Penghargaan tersebut bisa membuat peserta didik ketergantungan untuk melakukan. Jadi dia tidak bisa menurun kualitasnya atau kemandiriannya. Ya, di situ ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Terus penghargaan menghukum, ya, penghargaan itu menghukum karena biasanya anak-anak kalau sudah dia bisa, maka dia aja yang disuruh. Jadi biasanya anak-anak tuh begitu ya. Jadi enggak, saya aja yang disuruh ibu. Jadi dia mau menurunkan kualitasnya, gitu ya, seperti Bapak Ibu. Terus penghargaan mengurangi ketepatan, biasanya. Terus yang berikutnya adalah penghargaan tidak efektif. Kalau jangka panjang tidak efektif, Bapak Ibu. Tapi kalau jangka pendek bisa dilakukan. Karena apa? Karena membuat siswa ketergantungan. Kita lihat saja, ya, sebagian besar, ya, peserta-peserta didik kita yang melakukan sesuatu yang baik di dalam pembelajaran, dia seperti apa? Ya, merasa dia yang dibutuhkan oleh sekolah. Ya, jadi itu. Seperti itu ya. Penghargaan tidak efektif kalau jangka panjang. Jadi membuat penurunan kualitas. Terus penghargaan merusak hubungan.
penghargaan merusak hubungan. Benar ya Bapak Ibu? Betul ya. Nah, dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, jadi di sini mereka bergantungan ya kepada kita. Kalau tidak dikasih penghargaan, kalau tidak dikasih hadiah, kadang mahasiswa bilang, kalau saya bisa ibu, apa hadiahnya? Nah, seperti itu. Jadi mematikan kreativitas. Jadi dia tidak berkreativitas karena kalau tidak ada hadiahnya, kalau tidak ada penghargaan. Nah, kalau saya menang, ibu saya dapat apa? Saya juara apa? Jadi itu masih motivasi eksternal, belum motivasi intrinsiknya. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, jadi setiap penghargaan yang kita berikan, maka mereka akan ketergantungan. Ya, jadi motivasi intrinsiknya akan tertutup nanti. Mereka hanya termotivasi kalau ada hadiah, kalau ada pujian, kalau ada penghargaan dan yang lain-lainnya. Ya, bisa diterima Bapak Ibu ya? Nah, di sini motivasi dari dalam diri, ya. Nah, satu orang anak belajar untuk pertama kali menyadari bahwa dia dapat membaca, ya, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Ya, kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi bukan berarti penghargaan itu dalam bentuk hadiah dan yang lain-lain, tetapi peningkatannya dari hari ke hari itu juga merupakan penghargaan bagi dirinya sendiri sebenarnya. Ya, dia dapat meningkat atau lebih meningkat satu kali dibandingkan hari sebelumnya. Ya. Nah, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang peserta didik pada saat dia sedang merasa bangga, ya, dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ya, jadi pada saat kita memberikan penghargaan saat dia merasa bangga, saya dibutuhkan oleh sekolah, dan seperti itu. Nah, pada saat itu juga kita mengambil ya kebahagiaannya yang dia peroleh, penghargaan secara alamiah atau motivasi intrinsik dari dalam dirinya tersebut. Ya. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Nah, kalau hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau ada anak yang telat, push up, ya, keliling lapangan, lari atau skop jam dan lain-lainnya. Peserta didik tidak tahu ya apa yang akan dilakukan oleh guru. Jadi sepihak, modelnya sepihak. Itu biasa berupa hukuman fisik dan psikisnya, ya, non verbal, ya, bisa juga verbal melalui ucapan. Kamu ini telat terus, gimana sih? Apa sih kerjaanmu? Nah, itu bisa menyakiti hati atau perasaan siswa kita sebenarnya Bapak Ibu ya. Kadang ucapan itu lebih tajam daripada pedang. Ya, yang Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi kalau kamu datang telat, jadi sudah kita sepakati di kelas nih. Kalau aku datang telat, berarti kamu harus skor jam, berarti kamu harus keliling lapangan, harus push up. Itu terencana, disepakati, ya. Terus peserta didik tetap dibuat tidak nyaman. Artinya kalau dia melakukan kesalahan, maka dia harus menerima konsekuensinya yang telah disepakati. Tetap merasa tidak nyaman. Ya. Terus sikap guru selalu memonitor peserta didik. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, kita selalu memonitor peserta didik. Kalau kamu gini gimana? Kalau kamu gitu gimana? Ya, kita pemantau. Ya, seperti pemantau pada peserta didik kita. Yang berikutnya ini adalah restitusi. Restitusi ini adalah penyelesaian masalah yang paling bagus sebenarnya, ya, yang membuat identitas gagal menjadi identitas berhasil. Ini yang akan kita terapkan program ke depan di sekolah kita Bapak Ibu. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, kesalahan itu hal yang manusiawi. Kita juga sering melakukan kesalahan.
seperti misalkan telat datang sekolah, telat masuk kelas, dan yang lain-lain sebagainya. Ya. Terus yang berikutnya proses kolaboratif, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri atas permasalahan mereka. Nah, di sini kita tunjukkan bagaimana kolaborasi guru dengan murid untuk bisa berdiskusi agar bisa menyelesaikan permasalahannya, sehingga motivasi intrinsik untuk tanggung jawab peserta didik itu tercapai. Kita SPG dulu Ibu ya untuk memacu semangat kita dulu. Silakan berdiri Bapak Ibu. Berdiri Bapak Ibu. Lagi ya. 1, 2, 3. Dan. Kita ulang lagi untuk mempersingkat waktu. Mari kita ulang ya untuk Bapak Ibu ya. Nih, hukuman atau konsekuensi. Ya, pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ya, karena terlambat di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, kita simpan jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, kita simpan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Oke, kita simpan jawabannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah terus membersihkan tumpahan air di meja. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kita lihat Bapak Ibu jawabannya adalah next. Ya, jadi itu hukuman yang pertama hukuman. Ya, jadi ini yang harus kita kurangi Bapak Ibu ya. Kurangi untuk melakukan hukuman kepada peserta didik kita. Apa yang harus kita tingkatkan? Motivasi intrinsiknya, motivasi alamiah dari dalam dirinya siswa. Ya, Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas ya. Nah, di situ ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Ya, mengapa bukan peraturan kelas? Ya, Bapak Ibu. Siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Oke, Desi, silakan Bu Des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau kita menggunakan kata keyakinan, anak-anak itu yakin berarti berasal dari mereka sendiri, ada dari diri mereka sendiri kesadaran itu. Jadi kalau peraturan mungkin buat gurunya dan mereka juga tidak benar-benar melakukan karena bukan dari mereka, dari orang lain. Sesuatu itu akan kita lakukan ketika kita yakin kita mampu dan kita sendiri yang membuat itu. Ini itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya luar biasa ya. Bu Desi yang baru datang tapi jawabannya luar biasa. Itu sudah ya dari mengontrol diri yang bahkan tadi mengontrol diri, terus meyakini ya, dan kesepakatan itu sudah include Ibu Desi itu ya. Jadi tadi keyakinan kelas. Jadi kita ganti sekarang Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Jadi mereka meyakini apa nilai-nilai kebajikan universal tadi yang kita sudah bahas tadi. Supaya apa? Supaya meningkatkan motivasi intrinsik dari peserta didik sehingga membuat anak tersebut bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Kalau peraturan kelas kan biasanya sepihak dari kita Bapak Ibu ya. Tidak boleh
tidur di kelas, tidak boleh makan di kelas, dan yang lain-lain bla bla bla. Ya, kalau peraturan kelas pasti bersifat yang negatif. Kalau sepihak, ya, kalau keyakinan kelas itu sudah tidak menggunakan kata tidak, kita lebih menggunakan kalimat-kalimat positif. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, next. Nah, pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan kelas? Ini sudah dijawab tadi sama Bu Desi ya. Jadi hal-hal yang kita yakini ini yang sebagai dasar untuk target kita kepada siswa. Begitupun kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita harus yakin dengan nilai-nilai yang kita sepakati atau kita yakini, seperti kita meyakini adanya Allah, ya kan? Kita yakin dan percaya adanya Allah. Jadi muncullah motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Ya, tidak karena hukuman, tidak karena teguran oleh kepala sekolah, tidak karena dipuji, ataupun tidak karena ingin mendapatkan sesuatu, tapi lebih ke motivasi diri. Bentukan keyakinan kelas, ini adalah contoh saya melakukan pembentukan keyakinan kelas di kelas saya sendiri. Ya, ada beberapa. Sebenarnya keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak. Supaya apa? Supaya bisa diingat sama siswa. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret, ya. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Nah, tadi kalimat-kalimat atau perkataan universal tadi itu yang bisa kita gunakan untuk membuat keyakinan kelas, seperti toleransi, menghargai, ya, kalau meminjam barang orang lain mengucapkan terima kasih, dan yang lain-lain, hal-hal kecil sebenarnya. Tapi itu akan memberikan dampak yang sangat besar kalau dilakukan bersama. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi misalkan kalau misalkan kelas tidak boleh datang terlambat. Jadi kita ubah menjadi apa? Tanggung jawab mungkin kan? Disiplin. Nah, seperti itu. Nanti diubah jadi kalimat positif. Jangan lagi ada kata tidak dan jangan. Ya, datang lebih awal atau datang 15 menit sebelum belajar main, sebelum masuk kelas. Ya, kalimatnya seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Hal-hal kecil saja yang bisa kita terapkan, ya, sebagai kebiasaan. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan, ya, keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita diskusi antara dua belah pihak. Mereka kita libatkan, mereka yang membuat sendiri keyakinan kelasnya, ya. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalkan kalau ada keyakinan yang sudah bisa dilakukan secara terus-menerus, maka bisa kita menambahkan keyakinan kelas yang baru. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan menjadi tugas Bapak Ibu di setiap kelasnya, ya. Dan keyakinan kelas ini nanti akan bisa kita buat menjadi keyakinan sekolah. Ya, Bapak Ibu, ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat di dalam kelas, ya, bersama siswa-siswa dengan menggunakan curah pendapat masing-masing dari siswa. Jadi semua siswa di dalam kelas diikutkan untuk membuat keyakinan supaya muncul tanggung jawab dari apa yang dilakukannya. Siswa meyakini selalu menjaga kebersihan kelas di lingkungan sekolah secara berkelanjutan, ya, terus menerus. Terus siswa meyakini harus menjaga etika sopan santun, ya, kepada bapak ibu guru maupun sesama. Jadi setiap yang diyakini, kalau kita ingin merubah sesuatu bapak ibu, tidak mungkin instan, ya, bapak ibu ya, perlahan-lahan saja. Karena memang anak-anak fasenya, anak-anak SMA memang seperti itu, ya. Kalau dilihat dari umur atau pertumbuhannya memang seperti itu. Yang penting kita selalu mengingatkan terus kepada peserta didik kita dari keyakinan kelas tadi. Jadi bisa setiap kita masuk kelas bisa kita menanyakan, anak-anak kira-kira keyakinan apa yang telah dijalankan. Bisa kita menanyakan seperti itu sebelum kita belajar. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali mereka, ya, supaya motivasi instrinsiknya itu
keluar, yang alamiahnya yang keluar, bukan karena hukuman, bukan karena marahan atau yang lain. Terus siswa meyakini harus saling menghargai dan menghormati. Ya, kadang-kadang sering kita dengar anak-anak bercanda berlebihan. Ya, biasa disebut nama bapaknya dan yang lain-lain, itu memunculkan pertengkaran. Ya, jadi kita yakini, suruh mereka meyakini bahwa kita saling menghargai dan menghormati sesama. Ya, yang kedua, siswa meyakini dengan percaya diri mendengarkan guru yang sedang berbicara di depan tanpa memotong pembicaraan. Nah, ini juga sering ya masalah kita dapat di dalam kelas. Kita berbicara, mereka juga ikut bicara. Ya, jadi itu. Jadi keyakinan kelas ini kita buat sesuai dengan apa yang akan kita dapatkan dalam kelas itu. Jadi sesuai dengan Bapak Ibu. Ya, jadi apa yang akan ingin kita capai di dalam kelas itu. Tidak usah yang berat-berat. Ya Bapak Ibu. Terus siswa meyakini mampu berkolaborasi bersama guru, siswa lainnya dengan semangat. Ya, contohnya dalam pengerjaan tugas, mungkin diskusi dan yang lain-lainnya. Terus siswa meyakini bahwa pentingnya kemandirian diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita kebajikan mandiri, ya, untuk menyelesaikan masalah. Oke, next Bapak. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup, kasih sayang yang diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ya, nah kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan pasti akan memiliki tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ya, pertama kebutuhan bertahan hidup. Ya, nah kebutuhan bertahan hidup ini contohnya ada makanan, pakaian, yang berikut tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ini rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang berikutnya ada penguasaan. Ya, penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, terus memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya, didengar. Terus kebebasan, mandiri, yang memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Dan yang berikutnya ada kesenangan. Ya, seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, kalau kita bawa di dalam ranah kita sebagai guru, kembali Bapak, kalau kita bawa ranah kita sebagai guru dalam mendidik peserta didik kita, ya. Nah, ini kita harus tahu kebutuhan apa yang mereka tidak terpenuhi sehingga mereka memberikan atau memperlihatkan perilaku yang buruk. Ya, dia lemas datang sekolah. Belum sarapan. Ya, kalau kita marah dalam kondisi peserta didik belum sarapan, maka apa yang terjadi? Dia akan melawan. Ya, dia akan membangkang. Kenapa? Karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Berikutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Ya, mungkin di rumahnya dia punya permasalahan sehingga dia kadang tidak datang sekolah atau di sekolah dia tidak menghiraukan guru atau yang lain-lain. Jadi ada kebutuhannya yang kurang, perhatian mungkin dari orang tuanya sehingga mereka mencari perhatian dari bapak ibu gurunya. Ya, itu hal yang manusiawi, Ibu. Ya. Yang ketiga, penguasaan. Ini dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini kadang ada anak-anak kita seperti itu, ya, harga diri atau keinginan. Terus pemimpin, sebagai pemimpin maunya dia terus, ya, karena saya bisa. Nah, seperti itu ada penguasaan, ya, berprestasi, diakui dan didengar. Ya Bapak, mereka memunculkan dirinya sebagai dia bisa, ya. Ada banyak siswa seperti itu. Terus kebebasan,
ya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Nah, jadi kita harus meningkatkan pengetahuan kita, Bapak Ibu. Jadi di kelas sebelumnya kita sering melakukan pembelajaran yang mungkin sifatnya teacher center, ya, berpusat kepada guru saja sebagai informasi, maka membuat ketergantungan kepada peserta didik, ya. Kalau tidak ada dari guru, maka tidak ada yang didapatkan oleh peserta didik. Nah, jadi kita rubah itu dengan apa? Dengan pembelajaran sifatnya yang student center. Jadi berpusat kepada peserta didik. Ya, jadi bisa saja kita melakukan hal-hal metode-metode pembelajaran yang mungkin bisa untuk menarik minat dan bakat mereka, bawa HP dan yang lain-lain, ya. Jadi itu sebenarnya kita harus dulu menguasai, Bapak Ibu, ya, menguasai teknik-teknik pembelajaran, sumber-sumber belajar dan yang lain-lainnya supaya apa? Supaya siswa tersebut termotivasi. Ya, mungkin nanti kita akan ada pelatihan-pelatihan apa untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Karena kita guru, Bapak Ibu. Kalau guru berarti semua bisa dilakukan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya kesenangan. Nah, biasanya sering hal wajar yang kita dapatkan di dalam kelas, mereka bermain, ya, tertawa dan yang lain-lainnya biasanya karena mereka kebutuhan kesenangannya mungkin kurang, ya, sehingga apa? Sehingga dimunculkan di sekolah, ya, itu yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya ada 5 kontrol guru, ya, Bapak Ibu, yang mungkin sering kita lakukan kepada peserta didik. Pertama, kontrol guru sebagai penghukum. Kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Nah, ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan. Pertama, itu ada posisi kontrol penghukum, ya. Penghukum itu contoh perkataannya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini bentuknya verbal, ya, dibresia, ya, perkataan, ya. Tapi itu merasuki atau menyakiti peserta didik kita, Bapak Ibu. Atau push up 100 kali, 500 kali. Itu menghukum. Saya juga sering melakukannya, Bapak Ibu, sebelum mengikuti CGP. Oke. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini biasanya sering kita lakukan, pembuat rasa bersalah. Contohnya, perkataannya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ibu kecewa. Ibu nanti ditegur sama kepala sekolah gara-gara sifat kalian, gara-gara sikap kalian. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Ya, jadinya gara-gara kita nih, ibu ditegur, guru ditegur, atau ibu sudah kecewa dengan kita. Jadi membuat identitasnya gagal. Ya, dia akan menganggap dirinya itu sesuatu yang buruk. Dialog dengan dirinya itu dialog negatif di dalam hatinya. Ya, Bapak Ibu ya. Terus teman. Nah, ini sering siapa yang teman biasanya, hai bro, hai apa, gitu ya, sangat terikat, ya. Ayo dong ikut kayak gini pertanyaannya. Ayo dong ikutin aturan sekolah. Tolong bantu ibu untuk kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Kali jangan membuat seperti itu lagi. Ya, jadi tapi ini membuat peserta didik itu ketergantungan. Ya, peserta didik kalau tidak ada gurunya maka tidak mau, ya, seperti itu. Kalau merasa teman, maka mungkin dia akan lebih dari yang kita bayangkan. Malahan kalau kita bersikap teman sama peserta didik, ya. Yang berikutnya ada sebagai pemantau, ya. Perkataannya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, silakan duduk di tempatmu, lain kali jangan diulangi ya. Kita pantau terus. Kapan kamu berubah? Sebentar-bentar kita pergi tanyakan, ya. Saya juga pernah melakukan hal itu manusiawi. Ya. Selalu kita tanyakan, kapan kamu begini, kapan kamu begini.
itu sebagai pemantau. Ya. Nah, yang berikutnya manajer yang paling kita harapkan dan targetkan untuk di sekolah kita ini, kita sebagai manajer. Walaupun kita tidak sebagai manajer di sekolah, tapi kita sebagai manajer dalam pendidikan. Ya, Bapak Ibu. Nah, manajer ini di situ ada diskusi, ada dialog secara terbuka. Ya. Tadi model berpikirnya kita rubah menjadi menang. Ya. Jadi kalau siswa melakukan kesalahan, kita ajak diskusi, rubah identitas gagalnya menjadi identitas berhasil. Nah, seperti itu pertanyaannya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Apabila kita ajak siswa untuk berdiskusi dengan baik-baik, ya, tanpa kita marah dan yang lain, saya kira siswa akan lebih merespon, Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi tentunya kita dengan kenal kebutuhan dasarnya tadi. Siapa tahu ada waktu-waktu yang anak itu memang tidak mau kita bujuk atau tidak mau kita ajak bicara. Itu harus kita pahami, Bapak Ibu. Ya, kita harus pahami. Jadi kira-kira Bapak Ibu posisi di mana kira-kira? Semuanya. Kita lakukan Iya. Jadi perlahan-perlahan saja Bapak Ibu ya. Nah, jadi biar bermanfaat kita perlahan-perlahan saja mengubahnya ya, tidak instan ya, karena butuh proses Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari penghukum mungkin, terus membuat rasa bersalah, teman, pemantau. Nah, sekarang kita harus merubah untuk menjadi manajer ya. Manajer Bapak Ibu ya. Target kita manajer. Nah, manajer ya. Jadi itu ya posisi kontrol paling atas ya. Nah, di sini kita lihat itu ada perkataan pemukul, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, yang memarahi, atau hal-hal yang sering kita ucapkan kepada guru. Kamu itu saja, nah, kayak gitu kan menyakiti perasaan mereka, ya. Jadi yang membuat rasa bersalah, ya di situ berbuat tadi ya. Kalau penghukum, menghardik, membujuk-bujuk, ya. Kalau membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, ya. Terus yang teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi yang paling bagus kita jalankan itu adalah posisi manajer Bapak Ibu ya. Oke, setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya, oke, silakan next Bapak. Kita rubah sedikit-sedikit Bapak Ibu. Nah, sekarang ini ada latihan sedikit. Oke Bapak Ibu, kali ini kita akan menjawab atau latihan ya sedikit ya. Kira-kira posisi kontrol apakah aku ya dengan percakapan kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Kita lihat. Ya, membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Memukul tembak ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi dia memastikan. Jadi ya sudah, tidak usah saya melakukannya karena saya salah terus. Jadi membuat mereka identitasnya gagal. Ya, identitasnya gagal. Yang berikutnya, posisi kontrol apakah aku? Ibu kamu sangat kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Ya, jadi membuat rasa bersalah ya. Yang berikutnya, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Manajer itu ada diskusi, ada ngobrol, ada untuk memperbaikinya kesalahannya seperti apa kira-kira. Yang berikutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Ya. Yang berikutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah
mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas, itu pemantau. Ya, kita pantau terus. Kapan kamu ngumpulin tugas? Atau kapan kamu kerjakan? Kita pantau terus ya. Jadi yang paling bagus kita jalankan adalah posisi manajer. Selanjutnya Bapak Ibu, slide berikutnya ada segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusi yang menarik yang kita bahas kali ini, yaitu di mana suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan ya murid atau peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti tadi, kita harus berpikir menang, guru menang, siswa menang. Ya walaupun dia melakukan kesalahan, itu adalah hal yang manusiawi, bukan wajar ya, tapi hal yang manusiawi. Ya, lanjut Bapak. Jadi di sini ada dialog. Nah, ada 3 bagian dari restitusi. Nah ini mungkin sangat bermanfaat sekali ilmunya untuk guru BP ya dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 segitiga restitusi. Pertama, kita menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas dari identitas gagal, kita stabilkan menjadi identitasnya dia berhasil. Ya Bapak Ibu, misalkan kalau dia melakukan kesalahan, jangan just kamu itu begitu, tapi kita stabilkan dulu emosinya. Ya, kadang kalau berkelahi, kalau kita langsung menanyakan, pasti dia akan marah, tidak mau diajak berdiskusi. Jadi kita stabilkan dulu, ya, kita stabilkan dulu, stabilkan identitasnya, ya, dengan pelan-pelan. Setiap orang pasti pernah dengan perkataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita juga pernah melakukan kesalahan Bapak Ibu. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu. Ya. Jadi dia bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu. Sehingga dia harus gagal. Ya, itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validasi kebenarannya. Tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, tapi dengan cara baik-baik Bapak Ibu ya. Jangan kita ikut emosi ya. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kalau dia melakukan hal yang negatif untuk mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan, kita tanyakan apakah ada hal yang lebih baik yang kamu lakukan, jika kita mengeluarkan ya motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya tersebut. Kita validasi kebutuhannya, kita validasi tindakannya yang salah. Ya, adakah cara lain ya yang lebih efektif untuk kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, karena kita sudah membuat keyakinan kelas, terus menerapkan nilai-nilai kebajikan yang universal, kita tanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas. Supaya apa? Supaya dia lebih bertanggung jawab. Ya, nilai apa yang sudah kita yakini di kelas atau kita sepakati di kelas? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sehingga adakah cara untuk kamu memperbaikinya? Atau seperti apakah kamu memperbaikinya? Misalkan tidur di kelas, ya, seperti apa kamu memperbaikinya? Nah, jadi meyakini mereka, ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi tiga restitusi itu. Kalau misalkan kita lakukan bersama Bapak Ibu, ya, maka insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang baik, mungkin dengan merubah intonasi kita berbicara, ya, bahasanya. Kita tahu kalau semakin ke timur katanya semakin keras, ya, memang. Ya, tapi apa salahnya kita untuk memperbaiki hal-hal tersebut, ya Bapak Ibu. Oke, ini ada contoh penerapan skenario segitiga restitusi kepada Rizky yang sedang tidur di waktu jam pelajaran. Ini skenario Bapak Ibu ya. Kita buat sendiri, diperankan oleh model. Ya, modelnya saya sendiri dan siswa saya sendiri. Contoh penerapan segitiga restitusi ya yang saya lakukan di kelas bersama Andara Rizky dengan kasus dia sering tidur di kelas Bapak Ibu ya. Kita
Tadi ibu. Nah, selanjutnya kita ke tahap kesimpulan Bapak Ibu. Nah, dalam penerapan budaya positif Ada sinyal. di sekolah, ya, ini yang perlu kita tingkatkan Bapak Ibu ya, secara sadar. Kita sadar bagaimana tindakan kita, profesional kita, kepribadian kita ya untuk menjalankan budaya positif di sekolah, untuk memunculkan motivasi intrinsik ya dari dalam diri peserta didik maupun kita sebagai pendidik ya, sehingga peserta didik tersebut mempunyai karakter ya, beriman dan bertakwa ya, berakhlak mulia, budi pekerti yang luhur ya, sesuai dengan standar nasional pendidikan. Di balik Ya. gambar Jadi ini itu harapan kita semua Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru harusnya sebagai pamong. Pamong itu ada Ingarso, Sukrodo, memberikan tauladan yang baik kita di depan, memberikan tauladan Media Ingarso ya, memberikan motivasi atau semangat kepada peserta didik kita, dan tuturi handaya ya, memberikan dorongan di belakang ya, yang bisa menuntut peserta didik kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan ya. Sungguh luar biasa tugas kita sebagai guru Bapak Ibu ya, tugas yang mulia ya. Guru penggerak bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi Bapak